Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Rasulullah SAW bersabda, "Idza taqal muslimani bi sayfayhima fal qatil wal maqtul finnar." Qalu hadzal qatil fama balul maqtul? Qala innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Nabi SAW bersabda, jika bertemu dua orang muslim saling berduel dengan membawa dua pedang mereka, maka yang membunuh dan yang terbunuh sama-sama di neraka. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, yang membunuh jelas masuk neraka, karena dia telah membunuh. Fama balul maqtul, kenapa yang terbunuh juga masuk neraka jahanam?" Kata Nabi SAW, "Innahu kana harisan ala qatli sahibihi." Dia tadi juga ingin membunuh, semangat untuk membunuh lawannya, tapi dia kedahuluan terbunuh. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu. Ada beberapa faedah dari hadis ini. Yang pertama, ma'asyiral muslimin, bahwasanya membunuh adalah dosa yang sangat besar. Bahkan kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, dosa terbesar setelah syirik kepada Allah adalah membunuh orang yang tidak berhak untuk dibunuh. Maka seorang berusaha tidak menumpahkan darah siapapun dan tidak ikut-ikutan dalam terjadinya pertumpahan darah. Karena yang pertama kali Allah akan sidang pada hari kiamat adalah masalah pembunuhan. Awwalu ma yuqda bainan nas yaumal qiyamati fid dima. Kata Rasulullah SAW, yang pertama kali diputuskan permasalahannya, disidangkan oleh Allah pada hari kiamat kelak adalah masalah darah. Maka orang terbunuh akan datang, satu tangannya memegang kepalanya yang terpenggal, kemudian tangan satunya membawa sang pembunuh. Kemudian datang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terbunuh darahnya masih bercucuran dari kepalanya. Kemudian dia berkata, "Ya Rabbi, hadza qad qatalani." Ya Rabbku, sungguhnya si fulan ini yang saya bawa ini telah membunuhku. Maka Allah pun menyidang di antara mereka. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Ma zalal mu'min fi fushatin fi dinihi ma lam yusib daman haraman." Sungguhnya seorang muslim senantiasa dalam kelapangan dalam agamanya selama tidak menyentuh darah yang haram. Selama tidak menyentuh darah yang haram. Artinya kalau dia menyentuh darah yang haram, maka tidak ada kelapangan dalam agamanya. Sulit taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ditafsirkan oleh para ulama. Di sini Nabi mengungkapkan dengan malam yusib daman haraman. Jangan sampai dia menyentuh darah yang haram. Yaitu di antaranya jangan sampai dia kecipratan darah yang haram. Yaitu jangan ikut-ikutan dalam terjadinya pembunuhan. Baik dengan secara langsung maupun dengan provokasi maupun dengan komentar-komentar, statement-statement di media yang menjadikan sebagian orang emosi, akhirnya terjadilah pembunuhan. Maka statement provokasi yang dia lakukan juga ada andil dalam terjadi pembunuhan tersebut. Maka seorang waspada di zaman fitnah untuk menjauhi segala perkara yang bisa menimbulkan pertumpahan darah di antara kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin, faedah berikutnya, meskipun membunuhlah dosa yang sangat besar, tetapi pelakunya masih muslim. Oleh karenanya Rasulullah SAW menamakan dengan idza taqal muslimani, jika dua orang muslim saling berduel. Rasulullah SAW masih menamakan yang membunuh maupun terbunuh dengan muslim. Sebagaimana juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat, "Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu." Jika dua kelompok dari kaum mukminin saling berperang. Di sini mereka saling berperang, saling bunuh-bunuhan, tetapi Allah masih menamakan mereka dengan dua kelompok orang mukmin. Akan tapi dosanya adalah dosa yang sangat besar, membunuh tanpa hak. Faedah berikutnya, sungguhnya dalam syariat iradah atau keinginan dalam hati terbagi menjadi dua. Sebagaimana ketika Ibnu Mubarak mengatakan, ketika Sufyan ditanya, apakah al-himmah? Su'ila Sufyan anil himmah. Hal yu'akhadhu biha? Apakah kalau orang punya keinginan dalam hatinya, keinginan buruk, maka dia akan dihukum? Maka kata Sufyan, idza sarat azman yu'akhadhu biha. Kalau ternyata kehendak tersebut menjadi tekad, maka dia akan
dihukum karena tekadnya tersebut. Dari sini kita tahu bahwasanya semua yang terbetik di hati secara umum terbagi menjadi dua. Yang pertama disebut dengan khatirah. Jamaknya adalah khawatir, yaitu perkara-perkara yang melintas dalam hati kita. Terkadang lintasan tersebut berupa keinginan kebaikan dan terkadang lintasan tersebut berupa keinginan keburukan. Namun hanya sekedar lintasan, tidak bercokol dalam hati, tidak menjadi tekad, hanya lintasan. Maka lintasan-lintasan seperti ini tidak ada hukumnya. Karena di luar kemampuan seseorang, tiba-tiba seorang ingin melakukan kebaikan hanya sekedar lintasan, tiba-tiba seorang ingin melakukan kemaksiatan, ingin ini ingin anu, hanya sekedar lintasan, kemudian dia tepis lintasan tersebut, maka tidak ada hukum baginya. Berbeda ketika lintasan tersebut berubah menjadi azam, tekad. Di sini ada perbuatan dia menjadikan lintasan tersebut untuk menjadi tekad. Dia pikirkan, dia renungkan, dia kokohkan dalam hatinya, maka berubah menjadi perbuatannya, perbuatan hatinya, maka ini ada hukumnya. Jika dia bertekad untuk melakukan kebaikan, meskipun tidak berhasil melakukan kebaikan, maka dia telah mendapat pahala karena tekadnya tersebut. Dan sebaliknya jika dia bertekad melakukan keburukan, dan dia belum melakukan keburukan tersebut, tapi sudah menjadi tekad, keinginan yang kuat, maka dia dicatat sebagai dosa tekad, namun bukan dosa maksiat. Kemudian tingkatan berikutnya, setelah dia bertekad, kemudian dia wujudkan, dia aplikasikan tekad tersebut dengan sebab, yaitu dia berusaha. Maka ketika dia sudah berusaha, maka berhasil atau tidak berhasil, dosanya sama. Itulah yang disebutkan dalam hadis ini ketika para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, yang membunuh jelas masuk neraka. Fama balul maqtul? Kenapa yang terbunuh juga masuk neraka?" Maka Nabi SAW menjelaskan, "Innahu kana harisan ala qatli sahibihi." Dia tadi sudah semangat untuk membunuh kawannya, namun dia kedahuluan terbunuh. Ini menunjukkan dia sudah bertekad dan dia sudah berusaha, namun tidak berhasil, namun dia tetap mendapatkan dosa membunuh. Oleh karenanya jika tekad sudah disertai dengan usaha, maka dicatat sebagai dosa atau sebagai kebaikan tergantung tekad yang dia tekadkan tersebut. Dan ini berlaku baik dalam keburukan maupun dalam kebaikan. Dalam keburukan sebagaimana dalam hadis ini. Demikian juga tekad-tekad kebaikan. Jika seorang sudah berusaha namun tidak berhasil, tetap dicatat sebagai kebaikan yang sempurna. Dalil akan hal ini di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi, thumma yudrikuhul maut, faqad waqa'a ajru 'ala Allah." Siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka untuk berhijrah menuju Allah dan Rasulnya, ingin pergi dari kota Mekah menuju kota Madinah, thumma yudrikuhul maut, namun dia ternyata meninggal dunia di tengah jalan, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka dia telah mendapatkan pahala hijrah meskipun belum berhasil berhijrah menuju kota Madinah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menafsirkan ayat ini, beliau menyebutkan contoh tentang kisah pembunuh 100 nyawa yang dia telah membunuh 100 nyawa, kemudian dia ingin bertobat, kemudian dia berjalan dari negerinya yang sering dia melakukan kemaksiatan menuju negeri yang baru untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah perjalanan dia meninggal dan belum berhasil sampai ke negeri yang baru, tetap dicatat baginya pahala berhijrah. Oleh karenanya, yang penting bagi kita dalam kehidupan ini adalah tekad dan berusaha untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Tidak mesti berhasil. Keberhasilan adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang sudah bertekad dan sudah berusaha, telah tercatat pahalanya sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah karunia Allah Subhanahu wa taala. Terkadang Allah menjadikan kita berhasil, terkadang tidak. Ketika tidak berhasil mungkin ada hikmah di balik itu. Bisa jadi kalau kita berhasil, kita bisa jadi ujub, atau kita lupa diri, atau kita merasa bangga, atau kita terjumus dalam riak kemudian ya. Maka ketika tidak berhasil tetap kita husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Allah ingin membukakan pintu kebaikan yang lain, sehingga kita tidak berhasil di jalan yang pertama. Sehingga seorang mukmin senantiasa bertekad dan berusaha. Berhasil tidak berhasil, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ma'asyiral muslimin, sebagaimana seorang mukmin senantiasa bertekad dan berusaha untuk kebaikan agar dicatat sebagai kebaikan yang sempurna,
maka dia hendaknya waspada dari bertekad dan berusaha melakukan keburukan. Seorang yang misalnya membuka HP-nya, kemudian berusaha melihat situs-situs yang haram untuk dilihat, kemudian dia tidak berhasil. Atau dia bertajasus, dia membuka akun-akun tertentu untuk bertajasus dalam rangka mencari keburukannya, namun dia tidak berhasil. Entah diblokir, entah dia tidak bisa menemukan akun tersebut, maka telah tercatat dosa yang sempurna. Seakan-akan dia telah melihat hal yang haram tersebut, melihat situs-situs yang haram tersebut. Seakan-akan dia telah berhasil bertajasus. Maka seorang waspada, ya, karena aturannya demikian. Siapa yang sudah bertekad dan sudah berusaha, meskipun tidak berhasil, tetap dicatat sebagai dosa yang sempurna. Ma'asyiral muslimin, di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala, bahkan jika seorang sudah kebiasaan melakukan suatu perbuatan, kemudian dia punya uzur untuk tidak bisa melakukan perbuatan tersebut, maka tetap dicatat sebagai pahala yang sempurna. Meskipun dia tidak berusaha. Kenapa dia beruzur? Ini dia tidak bertekad, dia tidak berusaha, namun tetap dicatat sebagai kebiasaannya. Dicatat sebagai amal kebajikan yang biasa dilakukan. Ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi akan hal ini banyak, di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza maridal abdu aw safar, kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Jika seorang sedang sakit atau sedang bersafar, maka dicatat baginya amal kebajikan yang biasa dia lakukan ketika dia sedang sehat dan ketika dia sedang tidak bersafar. Kalau kita kembali kepada hadis ini dalam Sahih Bukhari, kita dapati dua orang yang sedang bersafar, kemudian salah satunya berpuasa. Maka yang tidak berpuasa menegur. Dia berkata, saya tidak berpuasa. Bahkan dia tidak niat untuk berpuasa. Kenapa? Saya mendengar Rasulullah SAW, saya mendengar sahabat menyampaikan dari Nabi SAW, Rasulullah SAW bersabda, jika seorang sakit atau bersafar, dicatat pahalanya amal kebajikan yang biasa dilakukan ketika sedang sehat dan ketika tidak sedang bersafar. Karena dia ketika tidak bersafar sering berpuasa. Ketika dia bersafar dia merasa tidak perlu puasa karena tetap dicatat. Ini fikih dari orang tersebut. Artinya subhanallah anugerah dari Allah. Dia tidak berniat dan tidak berusaha, tetap dicatat sebagaimana kebiasaannya. Apalagi kalau dia berusaha di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian dalam satu hadis ketika Rasulullah SAW bersafar dengan para sahabat yang sedang berjihad fi sabilillah, maka Rasulullah SAW bersabda, "Inna bil madinati la rijalan ma qata'tum masiran ma qata'tum masiran wala wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul udhur." Wahai para sahabatku, sungguhnya di Madinah ada beberapa orang yang tidaklah kalian melewati suatu jalan, tidaklah kalian melewati suatu lembah kecuali mereka bersama kalian. Artinya pahalanya sama seperti kalian. Kenapa? Karena mereka sakit, karena mereka beruzur, sehingga mereka tidak bisa ikut jihad. Kenapa mereka dicatat sebagai pahala jihad? Karena itu kebiasaan mereka. Itu kebiasaan mereka. Dalam satu hadis juga kata Rasulullah SAW, "Man kanat lahu salatun sallaha minal lail fanama anha." Siapa yang kebiasaannya salat malam, kemudian dia tertidur, kana dzalika shadaqatan tasaddaqallahu alaihi wa kataba lahu ajra salatihi. Siapa yang biasa salat malam kemudian dia ketiduran, maka itu tidurnya adalah sedekah dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah tetap catat baginya pahala salat malamnya. Ini subhanallah. Kenapa? Karena kebiasaannya. Kemudian dalam hadis juga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tawaddaa fa ahsanal wudu'a." Siapa yang berwudu kemudian dia baguskan wudunya, tsumma raha, kemudian dia pergi menuju masjid, fawajadan nas qad sallau, dia mendapati orang sudah salat, maka Allah catat baginya misla ajri man sallaha, seperti orang yang salat berjamaah meskipun dia tidak salat berjamaah. Karenanya ma'asyiral muslimin, mumpung kita masih sehat, mumpung kita masih punya rezeki, maka biasakan ibadah-ibadah yang baik. Saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, jika kita di masa muda beramal saleh dengan rutin, ketika di masa tua kita tidak mampu lagi, maka sepanjang umur kita tidak mampu, tetap dicatat oleh Allah karena itu kebiasaan kita. Demikian juga kalau kita di masa ekonomi yang baik, kita banyak bersedekah, rutin. Bukan sesekali, tapi rutin, merutinkan. Suatu saat ketika terjadi musibah, kita enggak bisa lagi bersedekah, tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah mencatat sebagaimana kebiasaan seorang hamba. Allah tahu jika dia karena kebiasaannya, jika dia diberi kemampuan, dia akan melakukan seperti kebiasaannya.
Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyyu maulaha. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimus shalah.